Sahabat renungan pagi yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini, Rabu 8 November 2023, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan ia tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu memulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat renungan pagi yang dikasih dan mengasihi Tuhan, perikop ini mengisahkan ketika Yesus dalam sebuah perjalanan, banyak orang yang mengikutinya, bahkan dikatakan berduyun-duyun. Kalau saja Yesus ingin menduduki jabatan politis, dalam kesempatan itu akan dipakai untuk mengobral janji. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk menduduki jabatan politis. Sementara beberapa orang dari antara mereka mengikuti Yesus untuk motivasi yang tidak benar, untuk mendapat kenikmatan duniawi dengan cara yang gampang, dapat makan gratis karena penggandaan roti, kalau sakit segera disembuhkan, dan mungkin bagian mereka berharap ketika Yesus nanti menjadi raja, mereka juga akan mendapat kedudukan jabatan politis. Yesus berhenti, berpaling, dan ingin memurnikan motivasi mereka. Yesus menyampaikan bagaimana syarat untuk bisa mengikuti Yesus atau layak disebut sebagai murid Yesus itu. Ada 3 syarat yang cukup berat. Yang pertama adalah harus mau mencintai Yesus lebih dari siapapun. Yang kedua, harus rela setia memanggul salib setiap hari. Dan yang ketiga, harus mencintai Yesus lebih dari apapun. Yesus ingin setiap yang mengikutinya, termasuk kita hari ini yang ingin disebut sebagai murid Yesus. Yesus menginginkan kita semua punya motivasi yang baik dan benar. Kita semua memiliki komitmen. Komitmen adalah keadaan di mana ketika seseorang menjalin keterikatan pada diri sendiri dan orang lain atau pihak lain. Contoh komitmen adalah
Ketika seorang laki-laki mengungkapkan janji pernikahan misalnya, aku akan setia kepadamu seumur hidupku, dalam keadaan susah atau senang, untung atau malang, dan sehat atau sakit. Ini adalah komitmen. Setiap pengikut Yesus diharapkan juga punya komitmen. Komitmen itu biasanya diperbarui ketika malam Paskah atau perayaan Paskah. Supaya apa? Kita tidak lupa akan komitmen kita. Maka selain kita harus punya komitmen, kita juga harus konsisten menjalankan komitmen itu. Konsisten artinya tetap teguh, tidak goyah. Tidak goyah ketika menghadapi masalah, itu artinya kita konsisten. Yesus sendiri juga memberi contoh pada kita bagaimana kita harus bersetia memanggul salib setiap hari. Yesus telah memberi contoh, kita mengenangnya melalui peristiwa jalan salib. Setiap pengikut Kristus dalam kadarnya yang berbeda-beda juga akan mengalami seperti yang Yesus rasakan. Difitnah orang, dicaci maki, dikecilkan. Ada saat-saat seperti itu. Tapi juga ada saat-saat orang-orang yang seperti Simon dari Kirene yang memberikan pertolongan, yang meringankan beban. Orang-orang yang seperti Veronika, orang-orang yang seperti Maria ibunya. Ada juga orang-orang yang sepertinya simpati tapi tidak berbuat apa, seperti perempuan-perempuan di Yerusalem. Ada saatnya jatuh, tetapi ketika mau berusaha terus setia kepada kehendak Bapa, mau bangun lagi, yang terjadi kita akan memperoleh kemenangan yang abadi seperti yang Yesus teladankan pada kita. Sebagai pengikut Yesus, mari kita selalu berusaha memegang komitmen kita untuk bersetia pada Yesus, percaya penuh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara konsisten. Jika sakit, harus dicari penyebabnya. Jangan terlalu percaya dengan hal yang gaib. Jika kita ingin layak disebut sebagai muridnya, mari bersetia dalam memikul salib. Akhirnya dari kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang, kembali saya sampaikan, salam Scientia ad Laborem. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.